Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe gratis, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, dan para pecinta benda bertuah? Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menawarkan lagi jenis unik antik dan masuk kategori mustika yang Anda hanya bisa dapatkan di Maniak Akik Channel. Yang ini adalah bentuk dari fosil gali asem urat sisik naga yang sangat langka. Ini adalah jenis fosil gali asem merah ya, yang tentunya ini berasal dari tanah Banten, yang judulnya adalah fosil gali asem merah berurat sisik naga asli Banten dan 5 kisah mistik yang diyakini masyarakat Banten ya. Nah, ini adalah urat sisik naga dari fosil gali asem yang kategori merah ya. Nah, ini asli dari tanah Banten ya, yang tentunya kita akan ingatkan juga kisah-kisah tanah Banten ya, yang memiliki 5 mitos dan mistik yang masih dipercaya sampai sekarang, sambil kita ingatkan kepada teman-teman sejarah-sejarah Nusantara ya. Nah, dia ini pekat-pekat. Yang ini urat sisik naga kristal ya. Ini kristal jenis yang langka dari fosil gali asem yang sangat kristal. Semua dalam batu yang kristal ini sisiknya alami dari perut bumi tanah Banten ya. Dan nanti kalau disenter seperti yang Anda lihat di thumbnail itu luar biasa ya. Nah, ini tentunya kita akan ingatkan ya dari 4 situs yang saya tidak ngarang-ngarang dari penjelasan ini. Baik, yang pertama www.wikipedia.com/Banten, Anda bisa lihat ya screenshot sumbernya. Yang kedua www.kabarbanten.com/Banten. Yang ketiga untuk fungsi ilmiah dan metafisika dari www.crystalfalls.com, dan yang keempat terakhir adalah www.healingcrystalsforyou.com ya. Nah, itu 4 situs yang kita jadikan sumber untuk teman-teman ya. Nah, ini gelap pekat ya. Ini di senter merah ke kuning-kuningan, begitu luar biasa. Ini unik antik ya, sisik naga dari tanah Banten. Nah, untuk dimensi ini sangat-sangat ideal ya. Ini yang pertama, yang merah ya, ini tidak kristal, ini fosil gali asem yang uratnya sisik naga. Ini dimensinya panjang adalah 23, 2 cm 3 mili, lebarnya 14, tingginya 6,5 ya, masuk ke dalam ring. Tinggi 6,5 dengan ring yang begitu klasik, ukir bunga ya. Yang ini size ring 17,5 18, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua ini yang kristal ya. Ini dim 23 sama panjangnya 23 mm ataukah 2 cm 3 mili. Lebarnya adalah 15, tingginya ini adalah 9 ya, tinggi 9. Tuh, gelap banget ya, dengan ring motif tribal yang banyak guratan-guratan segitiga ya. Tuh, sangat-sangat mantap. Yang kita sambil jelaskan kepada teman-teman, nanti kita senter di fungsi ilmiah ya. Untuk yang ini sangat-sangat luar biasa, menakjubkan ya. Dia pekat ya, coklat kemerahan pekat, tapi kalau disenter dia luar biasa, uratnya kelihatan. Sambil kita angkat dan kita jelaskan kepada teman-teman ya. Nah, Banten
adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang paling barat di Pulau Jawa, ya. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Banten merupakan rumah banyak para waliullah, sunan-sunan, para pendekar sakti mandraguna, para ahli ilmu gaib, ahli sihir, ahli kekebalan, ahli ilmu-ilmu sakti kuno dan lain-lain. Lengkap di daerah ini. Jadi di Banten tuh lengkap di sana ya. Anda cari ratusan wali itu ada ya. Ahli ilmu gaib ada, pendekar sakti ada, ahli sihir ada ya, ilmu-ilmu sakti kuno juga ada. Itu dari tanah Banten, semua tahu di provinsi Indonesia ini. Tidak hanya itu ya, keindahan permatanya juga tidak kalah indah. Bahkan salah satu terindah di dunia yaitu Batu Kalimaya Banten menghasilkan juga batuan yang masuk kategori mustika, baik fosil gali kelor, fosil gali asem, dan banyak kategori lainnya ya. Jadi keindahan juga di Batu Keindahan, dia salah satu fenomenal di dunia yang disebut Batu Kalimaya Banten ya. Dan batu-batu yang kategori mustika juga ada dari tanah Banten. Nah sekarang kita akan ceritakan ya, supaya Anda tahu juga teman-teman Nusantara, baik dari Kalimantan, Sumatera, Bali, Lombok ya, dan provinsi-provinsi lain, tentang kisah mistik ya, 5 kisah mistik dan mitos yang diyakini oleh masyarakat Banten sampai sekarang ya. Nah sambil kita jelaskan, yang pertama mitos Nyi Roro Kidul ya. Banten Selatan langsung dengan Samudra Indonesia. Di wilayah ini masyarakat mengenal sebuah mitos tentang Nyi Roro Kidul. Cerita Nyi Roro Kidul bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi kerajaan Sunda. Maka jangan heran jika kisah penguasa Laut Selatan ini berbeda dengan cerita yang dikenal masyarakat pantai selatan di luar Banten Kidul, seperti di daerah Yogyakarta. Cerita ini begitu legendaris dan sangat kuat terpatri di hati masyarakat Lebak Selatan yang memang bersinggungan langsung dengan Laut Selatan. Jadi tidak hanya di Yogyakarta ataukah di pantai selatan orang meyakini Nyi Roro Kidul ya. Tapi Nyi Roro Kidul yang Anda lihat di gambar ini, masyarakat Banten juga percaya ya. Karena Banten Selatan merupakan langsung dengan Laut Samudra Indonesia ya, dan sangat meyakini tentang Nyi Roro Kidul ini. Yang kedua ya, mitos kampung Kecirebonan ya. Sebuah kampung bernama Kecirebonan, cerita mitos yang diduga paling tua pada masa awal Islamisasi daerah Banten ya. Kampung ini didirikan oleh Ki Buyut Afil ya, atas perintah Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, atau salah satu dari wali Songo, yaitu 9 wali ya. Nah supaya Anda tahu kisah-kisahnya ya. Jadi luar biasa kisah-kisah menakjubkannya. Nah dalam kisahnya ya, Ki Buyut Afil pergi dari Cirebon ke Banten atas bimbingan gaib Sinuhun Panembahan Maulana Syarif Hidayatullah. Setibanya di Banten, Ki Buyut Afil mulai mencari sebuah tempat untuk dijadikan tempat tinggal Syarif Hidayatullah. Dari Cirebon, Syarif Hidayatullah melemparkan sebuah tongkat ke arah Banten seiring dengan keberangkatan Ki Buyut Afil. Tongkat tersebut jatuh di sebuah tempat yang bernama Kecirebonan ya. Di tempat inilah Ki Buyut Afil mendirikan tempat tinggal untuk Syarif Hidayatullah ketika tiba di Banten untuk mengislamkan daerah ini. Syarif Hidayatullah tinggal di kampung ini sampai akhirnya Syarif Hidayatullah meninggalkan Banten dan kembali ke Cirebon setelah memandang anaknya Maulana Hasanuddin cukup ilmu untuk menyebarkan agama Islam. Sementara kampung Kecirebonan sebagai tempat tinggal Syarif Hidayatullah terus dijaga oleh Ki Buyut Afil sampai ia meninggal dunia. Nah itu yang dipercayai yang kedua ya. Kalau Anda lihat yang ini tuh, sisiknya ada seperti motif-motif yang menakjubkan ya. Tuh. Ini fosil gali asem ya, yang jenisnya merah, dan ini juga sama, origin Banten. Nah mitos yang ketiga yang diyakini ya, ini bukan ngarang-ngarang, ini dari sumber-sumber terpercaya. Nah mitos Prabu Pucuk Umun ya. Sebuah mitos tentang Prabu Pucuk Umun yang berkembang di masyarakat Lebak dikenal dengan nama Tubuy ya. Tidak lain cerita pantun yang dituturkan secara lisan, dengan isi cerita ini mengacu kepada nama tempat yang sangat dikeramatkan di Banten Selatan ya. Tempat itu dipergunakan untuk memperingati peristiwa kekalahan Prabu Pucuk Umun oleh Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun merupakan wakil Raja Sunda untuk daerah Banten dan leluhur para Puun suku Baduy. Jadi
Prabu Pucuk Umun ini leluhur para puun suku Baduy ya, yang Anda kalau di Jabodetabek lihat mereka-mereka jalan-jalan kaki dengan pakaian putih-putih ya. Singkat cerita, Prabu Pucuk Umun kalah adu ayam sebagai jenis pertandingan yang disepakatinya dengan Maulana Hasanuddin. Sesuai kesepakatan, Prabu Pucuk Umun seharusnya memeluk Islam dan mengikuti menjadi pengikut Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertandingan itu. Namun Prabu Pucuk Umun justru memilih memusnahkan diri dengan berubah menjadi burung beo. Burung beo jelmaan Prabu Pucuk Umun itu kemudian terbang agar tidak ditangkap Maulana Hasanuddin ya. Nah, Prabu Pucuk Umun akhirnya mengembara yang kemudian melihat hamparan pasir yang disebut Cikesik ya, dan tertarik untuk turun kembali ke bumi. Namun ketika mendarat di bumi, burung beo itu menjelma kembali menjadi Prabu Pucuk Umun ya. Anda bisa lihat gambarnya ya. Setelah menjadi manusia kembali, Prabu Pucuk Umun menemukan sisa-sisa rakyatnya yang tidak mau masuk Islam. Mereka mendirikan perkampungan baru di daerah Banten Selatan, tepatnya di daerah Lebak. Berdasarkan cerita ini, sebagian masyarakat Lebak menamakan tempat tersebut dengan Cibeo ya. Sementara tempat Pucuk Umun mendirikan perkampungan baru dinamai dengan Cikartawana. Nah, itu Prabu Pucuk Umun yang Anda lihat tadi gambarnya ya. Nah, yang keempat ya, mitos Pangeran Aryadillah. Bukan hanya mitos tentang masa transisi dari kekuasaan Hindu ke Islam, namun juga terdapat mitos yang hidup di bagian masyarakat ketika sudah berdiri Kesultanan Banten. Ada mitos yang menceritakan tentang faktor yang mendorong majunya Kesultanan Banten, mulai dari mitos yang bercerita kesaktian kerabat sultan hingga cerita yang ditujukan untuk menutupi perilaku penguasa Banten. Masyarakat di Tanah Banten mengenal sebuah cerita rakyat yang mengisahkan seorang tokoh bernama Pangeran Aryadillah. Keberadaan tokoh ini didukung oleh adanya dua makam di lokasi berbeda yang diyakini sebagai makam Pangeran Aryadillah. Makam pertama terletak di Banten dan yang satu lagi terdapat di Palembang. Namun sampai saat ini meninggalnya Pangeran Aryadillah melahirkan silang pendapat. Sebagian masyarakat berkeyakinan bahwa memang sudah meninggal, namun sebagian lain menganggap bahwa Pangeran Aryadillah belum meninggal melainkan ngahyang ke alam gaib. Pangeran Aryadillah diceritakan merupakan putra seorang raja di Banten yang tidak tahu siapa ayahnya, sampai kemudian bercerita kepada Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasnuddin. Setelah mendengar penuturannya, Sultan Hasnuddin meminta membuktikannya. Nah, Pangeran Aryadillah diminta untuk merontokkan seluruh daun beringin dari pohonnya tanpa tersisa sehelai pun. Permintaan itu disanggupinya dan bertapa di bawah pohon beringin tersebut. Dalam pertapaannya itu, ia meminta bantuan kepada ibu dan kakeknya agar kesaktiannya bisa merontokkan seluruh daun pohon beringin itu. Dengan kesaktiannya, pohon beringin itu ditiup hingga seluruh daunnya rontok. Namun hebatnya, tak ada sehelai pun daun yang rusak atau tertinggal dari pohonnya. Setelah berhasil menjawab tantangan Hasnuddin, Aryadillah akhirnya diakui sebagai anak Raja Banten dan namanya menjadi Pangeran Aryadillah, seperti yang Anda lihat di foto ya. Setelah diakui sebagai anak Raja Banten, Pangeran Aryadillah akhirnya diberi tugas untuk mengusir semua dedemit di sekitar keraton. Setelah itu, tugas berikutnya adalah mengusir dedemit di perairan Teluk Banten. Sampai sekarang petilasannya dikenal dengan sebutan Karang Hantu ya. Nah, itu 4 sudah mitos yang kita jelaskan, dan satu lagi ya, baru kita akan senter jelaskan fungsi ilmiahnya. Ini cerita yang menakjubkan yang teman-teman perlu tahu ya. Yang kelima, mitos pindahnya simbol kekuasaan Cirebon ke Banten ya. Nah, mitos pindahnya simbol kekuasaan Cirebon ke Banten diawali keputusan para wali untuk menghukum mati Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar ya. Paham Syekh Lemah Abang yang berbeda dianggap sangat berbahaya jika diajarkan kepada kaum muslimin yang awam ya. Dengan menggunakan keris Kantanaga milik Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus menusuk tubuh Syekh Lemah Abang sampai meninggal dunia. Suara gaib itu berkata bahwa Cirebon akan menjadi negara merdeka sampai anak cucu. Tetapi nanti jika telah datang kerbau putih, anak cucu harus tahu sendiri ya. Sunan Gunung Jati bahkan membenarkan ramalan suara gaib itu hingga akhirnya terjadi pada generasi ke-9 keturunannya. Dalam Babat Cirebon dikisahkan terjadilah perkawinan antara Ratu Ayu dan Ratu Bagus Faseh. Ratu Ayu merupakan anak Sunan Gunung Jati sekaligus bekas istri Sultan Demak. Pernikahan itu melahirkan seorang putri yang bernama Ratu Nawati Rarasa yang kemudian dinikahi oleh Pangeran Dipati Pakungja, anak Pangeran Pasarean ya. Mereka kemudian memiliki putra yang kemudian dikenal dengan Panembahan Ratu ya. Nah, setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia, kekuasaan atas Cirebon diserahkan kepada Panembahan Ratu pada masa itu. Masjid Agung Cirebon terbakar dan bagian atas masjid itu atau Momolo meloncat menuju Banten. Lalu berdirilah Kesultanan Banten ya.
yang mengalami perkembangan begitu pesat. Sebaliknya dengan Cirebon sejak peristiwa itu mengalami kemunduran ya. Hal itu ditandai dengan takluknya Panembahan Ratu atas Sultan Mataram. Selain takluk kepada Sultan Mataram, ia pun kemudian menjadi bayangan penguasa Banten. Nah, itu 5 kisah yang paling terkenal ya, yang mungkin teman-teman asli Banten belum tahu. Dari video Maniak Akik ini sampean tahu tentang apa yang diyakini masyarakat Banten dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat hasil senter yang kristal ini ya. Kalau ini tidak tembus, kita coba senter juga, tapi ya ini kita sambil jelaskan fungsi ilmiah seperti ini. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya, kita akan senter. Nah, kalau ini tidak tembus ya, karena dominan badarnya ya asam merah. Kalau ini nih yang sangat kristal, ini fosil gali asam asli tanah Banten tuh ya. Sangat langka menemukan jenis urat sisik naga yang begitu indah ini. Kalau dari depan ya, tuh sisik naganya nih. Ini fosil gali asam merah ya, langka menemukan ya. Tuh, kategori mistik unik antik ya. Kita jelaskan fungsi ilmiah dari batu fosil gali asam merah urat sisik naga. Yang pertama, terapi melancarkan peredaran darah. Yang kedua, terapi menguatkan sel darah putih. Yang ketiga, terapi sedot racun dalam tubuh. Yang keempat, terapi melancarkan pencernaan. Seperti fosil gali asam fungsinya yang sering saya jelaskan ya. Nah, ini asli tanah Banten. Nah, sekarang kita akan pakai di jari dan jelaskan fungsi metafisika ya, yang pernah penonton dengarkan ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, tuh Anda lihat yang fosil gali asam merah urat sisik naga ya, sangat unik antik. Yang ini pekat ya, coklat kemerahan pekat yang kristal ya. Jadi sesuai kesukaan teman-teman ya, baik pemahar mancanegara atau Nusantara, monggo ya. Produk Maniak Akik sangat cepat sold out karena langka ditemukan ya, jenis-jenis antik unik yang jarang orang punyai di Indonesia. Nah, fungsi metafisika dari fosil gali asam urat sisik naga asli Banten. Yang pertama, media yang sangat ditakuti jin fasik. Benda ini kocar kacir jika dilihat oleh jin fasik ya, atau ke asyu'ala atau penyihir dari bangsa jin dalam Ibnu Abbas ya riwayatnya. Yang kedua, media anti sihir dan santet. Yang ketiga, media melunturkan ilmu hitam. Yang keempat, media menajamkan kata-kata. Yang kelima, media aman berkendara. Yang keenam, media mengobati kesurupan. Yang ketujuh, media menambah wibawa dan percaya diri. Yang kedelapan, media disegani kawan dan lawan. Dan yang terakhir, bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk penjagaan fisik dan non-fisik. Nanti semua ilmu dan tata cara diberikan ya, seperti biasanya kepada para pemahar. Nah, ini kategori antik, benda langka, unik ya. Dan untuk metafisikanya diberikan tutorialnya. Langka menemukan seperti ini hanya di Maniak Akik. Segera ya buat teman-teman mancanegara, Nusantara ya, hanya ada 2 pieces. Anda suka yang sisik naganya lebih terlihat terang ya, yang merah fosil gali asamnya, atau yang dia agak pekat ya, coklat kemerahan dan di senter kristal dengan sisik naga yang begitu sangat jelas. Nah, terima kasih sudah menonton video Maniak Akik ini. Buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan ya, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. 1 lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik
sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib, dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.